Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. 40. Amin. Bapak terima kasih. Rafi hamba firman-Mu dapat mengajar firman malam ini karena bukan dengan kepastian kata-kata meyakinkan, tapi hanya di dalam kuat kuasa Roh Kudus sendiri yang akan menguraikan, menyingkapkan dasar firman ini lebih lagi, sehingga baik hamba firman-Mu, saudara-saudara yang mendengar, kami menangkap sesuatu yang ilahi Tuhan. Sebab firman berkuasa untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami dalam kebenaran. Berfirman buat kami saat ini dalam nama Yesus, amin. Pertama-tama saya mengucapkan happy birthday buat orang tua terkasih dan juga buat Bu Reni, tim doa rumah doa Pondok Daud Pinokalar yang memberikan kepercayaan hari ini. Sebenarnya hari ini jadwal Ibu Eka, tapi minta maaf karena ada pelayanan lagi di Tondano jadi diganti. Intinya kalau saya berdiri tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita garis bawahi kalau Bapak Ibu baca di firman. Kalau kita bilang ketika Yesus melepaskan benih, dia pakai ilustrasi. Ada yang jatuh di pinggir jalan, benar? Ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, dan ada yang jatuh di tanah yang subur, benar? Dengar baik-baik. Di 4 jenis tempat ini, entah di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, ataupun tanah yang subur, kualitas benihnya itu sama. Contoh, kalau kita pakai hari ini yang Jokowi makan premium rice, kira-kira kurang lebih saya pakai ilustrasi itu sama. Jadi di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri maupun di tanah subur, kualitas benihnya sama. Tapi yang menjadi persoalan bukan benihnya. Tapi yang menjadi persoalan adalah tanah itu sendiri. Itu bicara respon kita hari-hari ini. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, engkau harus ngerti, ketika firman berkata engkau akan mengalami terobosan dan pemulihan, dan ketika itu tidak terjadi, ingat, firman tidak mungkin salah, firman tidak mungkin gagal, benar? Tapi seringkali kan tanpa sadar kita bilang, di mana kuasa firman, di mana kuasa doa, di mana kuasa pemulihan. No. Lukas 1 ayat 37 bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi yang menjadi persoalan hari-hari ini, kita sudah cross check hidup kita enggak? Ingat Bapak Ibu Saudara, antara hak dan kewajiban itu dua hal yang harus balance, benar? Kita seringkali di dalam doa kita deklarasi, Tuhan tolong pulihkan bla 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 bla, itu amin, yes. Tapi seringkali pada prakteknya hidup kita tidak sejalan dengan firman. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara? Jadi antara hak dan kewajiban itu dua hal yang harus balance. Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maka minta apa saja yang kamu kehendaki kamu akan peroleh, benar? Matius Yohanes 15 ayat 7. Tapi persoalannya untuk tinggal di situ tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ego kita, daging kita, semua harus dipotong. Dan itu tidak enak. Ingat, tanpa mati daging, Anda dan saya tidak bisa bermitra dengan Roh Kudus. Anda dan saya tidak bisa maksimal dalam hal rohani. Sorry, kita boleh pelayan, kita boleh aktif dalam hal apa saja. Tapi tanpa kekudusan, Alkitab bilang, Ibrani 12 ayat 14, Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa melihat yang namanya kemuliaan Tuhan. Amin. Malam ini, di Ulta orang tua terkasih terkumpul dalam keluarga Suera Kalengkongan. Kita terundang untuk sama-sama menaikkan syukur. Untuk kita lihat hari ini bagaimana Tuhan tambahkan setahun lagi 76 tahun buat orang tua terkasih. Kalau boleh saya pakai istilah sedikit radikal, hari-hari ini dengan umur segitu sudah langka. Dulu saya di Ambon ada satu istilah bilang begini, seringkali daun kuning itu jatuh duluan. Tapi hari ini tabula balik. Banyak hari ini daun hijau jatuh duluan. Benar ya Pak ya? Tidak bisa diprediksi. Yang saya mau katakan di ulang tahun ini, saya tidak bicara khotbah kematian. No, tapi saya mau garis bawahi, Bapak Ibu harus ngerti. Kalau kita bicara kapan kita dipanggil Tuhan, semua kita akan punya giliran. Bukan soal kapan matinya, tapi persoalannya rohani kita waktu dipanggil itu yang menentukan. Amin. Amin. Ya. Karena siap tidak siap, suka tidak suka, waktu itu akan datang. Amin. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu dan saya masih diberikan kesempatan, rumah doa Pondok Daud, dan saya secara pribadi,
Berarti yang Tuhan bilang hidup ini harus menghasilkan buah, benar? Saya selalu suka pakai istilah ini karena ini penting. Sebelum kita rohani di mimbar, sebelum kita terlibat dalam pelayanan, kita harus beres dulu. Itu penting Bapak Ibu. Karena kalau enggak, pujian penyembahan kita itu seperti manipulasi emosi. Karena hari ini banyak orang Kristen berkedok di balik pelayanan. Yesus dahsyat, Yesus baik, tapi di belakang kunci umur putar balik, suka cerita orang. Itu yang terjadi. No, hari ini kita harus dipangkas dalam hal itu. Saya mau katakan Bapak Ibu, waktu engkau bertumbuh dalam hal rohani, pelayanan tidak usah kejar, itu datang dengan sendirinya. Dan saya membuktikan hal itu. Ketika Tuhan bilang tetap stay, jaga hidupmu bagus, saya tidak pumuli, saya tidak minta-minta ke orang, pintu ke bangsa-bangsa terbuka dengan sendirinya. Ketika pintu itu terbuka, persoalannya uang pia cukup berapa banyak, tapi selalu ada cara Tuhan untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Maaf, saya tidak bicara bahwa jam terbang saya lebih tinggi, no. Tapi biarlah firman malam ini menstimulasi spirit kita supaya kita ngerti bahwa ada hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan. Amin. Amin. Ada satu istilah, ada destiny, ada journey, ada tujuan, ada perjalanan. Mengetahui saja tidak cukup, harus ada sebuah langkah iman. Ketika Ruth berkata kepada Naomi, bangsaku, bangsamu, alamu, alaku, sudah terjadi terobosan hidup? Belum, baru sebuah deklarasi. Untuk terjadi terobosan hidup, dia harus mengikuti Naomi pergi ke Bethlehem, benar? Dan itu tidak mudah. Para ahli Alkitab memprediksi Ruth ini di Moab itu darah biru. Mengikuti seorang yang namanya Naomi tidak mudah. Ini janda yang pulang ke kampungnya aja kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin lagi dia punya warisan. Kalau Bapak Ibu baca. Tapi lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Langkah iman tidak selalu disertai yang namanya mujizat. Tapi selalu diawali dengan yang namanya ketaatan. Bisa nangkap Bapak Ibu Saudara? Karena waktu engkau melangkah, engkau taat, pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Waktu engkau melangkah, stepmu semakin naik. Waktu engkau melangkah, progresmu akan naik. Hari ini banyak orang Kristen, banyak kita pelayan Tuhan termasuk saya, kita rindu untuk berjalan di atas air, tapi tidak semua kita mau ke seluruh kaki untuk berjalan. Artinya, kita rindu hal-hal yang besar terjadi, tapi kita tidak mau untuk bayar harga untuk dipangkas. Kita kan seringkali suka cari nama di pelayanan. Ingat Bapak Ibu Saudara, pelayanan bukan segala-galanya. Pelayanan bukan jaminan bahwa Anda akan tetap strong. Ketaatan akan firman membuat Anda lebih dari pengikut. Nah, amin. Amin. Jadi sebelum kita murni di pelayanan, kita harus murni dalam rumah tangga dulu. Kita harus dibereskan dulu sehingga waktu kita tampil di sana tidak ada unsur lain, hanya Kristus yang kita tampilkan. Amin. Saya berikan tema malam ini, jangan pernah ganti pertobatan dengan hal rohani. Coba Bapak Ibu resapi dulu. Jangan pernah ganti pertobatan dengan hal rohani. Artinya ketika hari ini Tuhan bawa kita kepada sebuah kegerakan, kita bicara pelayanan dalam bentuk apalah. Jangan pernah ganti pertobatanmu. Artinya apa? Bukan soal bagaimana nanti engkau bicara bagus. Bukan soal bagaimana nanti engkau bisa pimpin pujian. Harmonisasinya, intonasinya semua bagus. Saya setuju, itu good. Tapi hal yang pertama yang membuat engkau tetap excellent terus membuat terobosan adalah kekudusan. Karena kekudusan tidak bisa dibuat-buat Bapak Ibu Saudara. Kekudusan itu pilihan kita day by day untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tadi saya suruh Bapak Ibu perhatikan di ayat 26. Ayat 26 di situ ada kata apa? Kata gasa, benar? Ayat 40 di situ ada kata apa? Asdod, benar ya? Ayat 26 ada kata gasa. Mari. Mari masuk. Mari silakan. Mari ada sini. Sana ya, di kursi biru di sana. Di kursi biru di sana, dekat Pak Om Lek itu. Nah, bagus di dalam sini juga. Atau di dalam? Di sini yang kosong. Ah, itu situ ya. Ya. Boleh turun lanjut? Ya. Di pembacaan tadi kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 26 di situ ada kata gasa, benar? Ayat 40 ada kata asdod.
Kalau Anda suka belajar firman, Anda suka baca firman, Anda tahu di Gaza ada seorang yang luar biasa yang namanya Simpson. Itu ditaklukkan oleh yang namanya Delila. Matanya dicungkil. Padahal siapa yang bisa strong seperti Simpson? Hele palang pintu gerbang aja zaman dulu yang beratnya berapa ton dia bisa pikul. Tapi di Gaza dia ditaklukkan oleh seorang perempuan. Ya. Anda lihat ketika Asdod, kalau Anda suka baca firman, di Asdod tabut Allah pernah dirampas oleh orang Filistin. Artinya apa? Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa pengalaman rohani, hal rohani tidak akan terus membuat engkau kuat kalau engkau tidak hidup dalam ketaatan. Ya. Mungkin sering saya sampaikan buat Bapak Ibu, buat kita jemaat KIF atau pondok doa yang pernah dengar hal ini. Kejatuhan Simpson dengan Delila itu sudah endingnya, udah puncaknya. Ibaratnya udah tidak ada obat lagi kalau saya pakai bahasa kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena kita bilang sebagai seorang nasir Allah, Simpson itu tidak boleh makan buah anggur dari yang masih fresh sampai yang udah jadi korma kering, tidak boleh. Tapi kalau Bapak Ibu baca perjalanan Simpson, dia suka main-main di kebun anggur. Bahkan kita tahu teka-teki yang Simpson bilang, dari yang kuat keluar manisan. Apa ya, dari yang kuat keluar ke makanan, dari yang manis keluar manisan, benar? Simpson makan itu dari mana? Dari bangkai singa yang dia bunuh. Padahal kita kembali kepada kitab Keluaran, firman Tuhan bilang, seorang nasir Allah itu tidak boleh makan bangkai, tapi Simpson makan bangkai, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kejatuhannya dengan Delila itu sudah endingnya, ada obat lagi. Ya. Hari ini, ketika seseorang itu selingkuh, itu tidak langsung jadi. Beda kalau kita pergi di tempat lokalisasi, benar? Tapi biasanya terjadi chatting dulu dari mana kemana, itu kan berlanjut. Bapak bisa nangkap maksudnya yang saya arahkan. Saya tidak bicara keluar dari konteks firman, tapi supaya kita nangkap. Kita tidak jatuh dalam hal besar, itu langsung otomatis. Tapi semua dimulai dari hal yang sepele. Ingat, seringkali kita akan tersandung bukan pada batu yang besar, tapi kita tersandung kepada hal-hal yang kecil yang kita anggap sepele. Justru itu akan menghambat kita. Kalau kita baca di Kidung Agung 2 ayat 15, firman Tuhan bilang, rubah-rubah kecil itu memakan bunga anggur. Kalau rubah itu makan buah anggur, masih ada panen. Contoh, kalau satu kali panen, pohon anggur itu menghasilkan 15 atau 20 kilo, karena rubah itu makan buah, mungkin ada 5-10 kilo. Intinya ada panen, benar? Tapi dia makan bunga anggur, yang artinya tidak ada panen sama sekali. Mari Bapak Ibu kita harus mengerti pesan firman malam ini. Gaza, tempat di mana seorang nasir Allah, Simpson yang begitu luar biasa ditaklukkan. Ini sebuah warning buat kita, benar? Firman malam ini bukan datang menghakimi ABCD atau mendikte kerohanianmu, no. Tapi firman malam ini lebih sesuatu yang spesifik untuk bagaimana kita menstimulasi spirit kita. Bahwa hari ini, dalam pengikutan kita akan Tuhan, menjadi orang Kristen, adakah progres rohani terjadi dalam hidup kita? Enggak. Bapak Ibu yang tahu itu sendiri, amin. Karena yang tahu kerohanian kita adalah pribadimu dengan Tuhan. Hari ini, ketika saya terlibat dalam pelayanan atau hal-hal rohani, bahkan mungkin secara pribadi, adakah sebuah progres yang kita alami dalam diri ini? Enggak. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kita harus pastikan bahwa dari 0 sampai usia sekian dalam pengiringan kita akan Tuhan harus ada progres rohani. Kalau enggak, itu disayangkan sekali. Matius 7 ayat 21 bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan, tetapi dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu di ayat 22, untuk membenarkan diri mereka, orang-orang yang berkarunia ini bilang begini, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah mengusir setan demi namamu, bla bla bla, kami sudah lakukan mujizat. Tapi di ayat 23, ini warning buat Anda dan saya. Yesus bilang apa? Hari ini aku berseru serang kepadamu, nyala kamu, pembuat aku tidak pernah mengenal kamu. Wow. Kalau seperti ini, saya tidak usah melayani, saya tetap jual narkoba aja. Ya, karena toh akhirnya ditolak juga. Bapak Ibu bisa nangkap maksud saya? Ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena harusnya sebagai orang Kristen, bukan berarti kita bilang agama lain salah, bukan. Tapi sebagai orang Kristen dengan
atau kan Bible, firman Allah, kita punya jawaban lebih daripada orang lain, benar? Karena komplit di situ. Tapi seringkali kan tidak terjadi seperti yang apa firman katakan. Makanya di awal tadi saya bilang, bukan doanya salah, bukan firman itu salah, bukan profetik itu salah. Tapi kalau hari ini belum terjadi seperti yang kita mau, berarti ada something wrong. Maafkan saya tidak bilang salah satu denominasi, tapi saya pakai istilah ini. Saya dari jadi pembicara, jadi penasehat untuk salah satu gereja lokal yang notabene dari Protestan. Saya bilang Anda tidak perlu harus jadi warga karismatik. Anda cukup tetap ada di Protestan. Tapi yang saya minta, jangan lagi rokok sebelah, Alkitab sebelah. Kita anggap itu biasa. Bahkan pulang gereja hari Minggu, perhatikanlah. Oh, ini kan sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita nyanyi, Tuhan engkau baik dahsyat. Saya cuma takut malaikat kasih soundback dari surga. Bohong. Hari ini Bapak Ibu Saudara dengar kata ini. Perasaan dan kebenaran, mana yang condong dalam diri kita? Bapak Ibu bisa jawab. Perasaan atau kebenaran? Kalau saya mau katakan, seringkali kita eksekusi sesuatu itu perasaan. Saya tanya Bapak Ibu, Ismail itu anak Abraham dah? Anak kandung. Tapi Tuhan bilang, apa? Usir, benar? Kalau kita ada di dalam cerita itu, kita bilang Abraham sesat. Karena waktu bicara kebenaran, bukan bicara perasaan. Bapak bisa nangkap, bisa ikuti. Amin. Tuhan mengutus Filipus untuk pergi ke Gaza dan Asdod untuk mengubah kekalahan di masa lalu menjadi kemenangan. Ini pesan kado ulang tahun buat keluarga Wera Kalengkongan, anak cucu, bahwa ketika ada orang tua atau siapapun yang mau berdiri dalam kebenaran, firman Tuhan bilang dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ketika ada orang-orang yang mau berdiri untuk bayar harga, saya lihat ada berapa banyak orang yang belum kenal saya. Saya ingin saksikan ini buat Bapak Ibu yang sudah dengar, tutup telinga aja. Saksikan ini bukan berulang, tapi ini ikon yang saya harus saksikan kapanpun, bahkan di Korea pun saya saksikan ini. Saya anak ke-14 dari 14 bersaudara. Mama saya 5 kali melahirkan 10 orang, kami kembar 5 pasang. OE2, 10 pasang. Saya anak ke-14. Tapi sebelum papi saya bertobat dan jadi seorang pendeta pelayan Tuhan, dia buat perjanjian dengan iblis. Yohanes 10 ayat 10 bagian A bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Lalu bagian B bilang, Yesus Kristus datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak saya buat perjanjian dengan iblis dan dia korbankan 9 anaknya jadi tumbal. Kami kalah 1. Kalau Ayub di Alkitab 10 orang, benar? Kami 9. Jadi Ayub di atas baru kami, keluarga Watimena. Itu mati berturut-turut, mati tenggelam, mati kecelakaan, mati tabrakan, mati bunuh diri, mati minum obat. Pokoknya Bapak Ibu pernah hadiri ibadah pemakaman di satu keluarga 9 orang berturut-turut? Sampai orang sekampung supastiu. Mati-mati terus, nggak ada orang lain lah, kasih giliran. Semua. Dan tragisnya saya bertumbuh sebagai anak yang hidup dalam narkoba. Saya terlibat dengan sindikat narkoba di kami jaringan terbesar di Indonesia. Selama 9 tahun saya pakai narkoba suntik di badan. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan karena saya lebih baik dari Bapak Ibu. No. Semata-mata untuk meneguhkan bahwa mujizat masih ada di tengah-tengah hidup. Persoalannya, kita mau respon, kita mau percaya atau enggak. Karena hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda jangan pernah mengharapkan orang lain memotivasi dirimu. Syukur-syukur kalau ada, benar? Kalau enggak ada, apakah Anda harus tetap tinggal seperti keadaanmu hari ini? No. Bukankah firman bilang apa? 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam. Jadi kita bukan berarti kita tidak memberikan respon, ucapan syukur buat orang yang memberikan respon buat kita, kata-kata motivasi, kata-kata dorongan, kita bersyukur itu. Tapi jangan harapkan itu. Engkau yang harus bangkit.
Makanya Yesaya 60 ayat 1 bilang apa? Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas hidupmu. Kalau saya dengar apa kata dokter, saya tidak bisa jadi sampai hari ini. Mungkin sudah lama mati. Karena dokter bilang, kalau kamu sembuh dari narkoba, kamu akan begini-begini. Karena saya tidak punya filter racun di tubuh Bapak Ibu. Liver saya rusak. Sehingga tiap makanan, minuman yang saya makan, itu keluar lagi. Dan baunya hitam. Karena saya tidak punya filter racun. Dokter bilang umur tidak sekian. Secara medis, benar. Tapi kan seringkali firman tidak seperti itu, benar? Makanya Bapak Ibu Saudara, kita yang terundang malam ini dengar baik-baik. Jangan izinkan apapun di luar firman Allah mendefinisi hidupmu. Amin. Amin. Kita sepakat, amin. Amin. Kita boleh gagal, kita boleh jatuh, tapi dengar baik-baik. Engkau bukan produk gagal. Setuju? Karena waktu kita bicara kebenaran, kita bicara firman, kita bicara masa depan, bukan bicara masa lalu. Amin. Tapi yang menjadi persoalannya, berapa banyak kita mau sepakat dengan hal ini? Bapak Ibu yang menentukan hal ini. Makanya di gereja tadi malam saya bilang, bukan berarti doa kata-kata profetik itu salah. Semua baik. Tapi kalau tidak dibarengi dengan ketaatan firman, itu hanya slogan. Itu hanya sekedar informasi. Tidak terjadi apa-apa. Waktu engkau katakan profetik, engkau harus hidup dengan firman. Standar firman. Amin. Karena firman yang membuat itu tergenapi. Amin. Amin. Ingat, tidak ada jalan pintas Bapak Ibu Saudara. Di dalam kingdom of God, di dalam kerajaan Allah, tidak ada zona abu-abu. Yang ada hanya black or white, hitam atau putih, kita pilih. Tidak ada zona nyaman. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Makanya Wahyu 3 ayat 16 bilang, janganlah kamu suam-suam Kuku. Tuhan akan muntahkan. Saya pakai bahasa sederhana, jangan munafiklah. Saya layani anak-anak muda, orang jalanan, saya bilang, bro, bagaimana mau berubah? Kalau mau berubah, mari, orang sama-sama tukar pandangan. Tapi kalau anda berubah, jangan bikin dosa kecil. Main-main besar. Rampok-rampok miliaran. Yang cuma 1 juta, kesian, hukuman dapat cabuk kaki sama, dosa sama. Mati neraka lah itu. Mendingan bikin dosa besar. Bukan berarti saya ajarnya bikin salah, bukan. Jangan tanggung. Tapi kalau hari ini engkau mau baik, mari jadi orang yang benar. Jangan suam-suam kuku Bapak Ibu Saudara. Ini pesan buat anda dan saya. Firman bukan motivasi. Tapi firman itu kebenaran. Firman itu Tuhan sendiri, benar? Makanya Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kita tidak hidup di zaman Yesus 2000 tahun yang lalu yang bisa lihat dia face to face. Tapi kalau hari ini anda hidup dalam ketatanan akan firman, seperti anda hidup 2000 yang tahun lalu, anda sedang berjalan dengan dia, Bapak Ibu. Amin. Ya. Kalau bicara bibit, bobot, bebet, saya orang pertama tidak layak berdiri di belakang ini. Saya 2 kali lakukan pembunuhan, belum tambah kerusuhan di Ambon, yang bom orang, saya tidak terhitung. Maaf, bukan saya cerita jago, itu sampah Bapak Ibu. Itu sampah. Amin. Tapi mari dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saya selalu suka bilang ini. Harusnya hari ini Anda yang punya fasilitas, Anda yang tidak masuk keluar penjara, Anda yang terlibat dengan hal-hal yang lain, harusnya Bapak Ibu lebih baik dari saya. Harusnya, benar? Harusnya, enggak boleh enggak. Kalau orang buangan, orang sampah di penjara aja bisa Tuhan ubahkan. Hari ini kita yang notabene lebih baik, harusnya kita lebih baik lagi, benar? Yang pertama, ini Bapak Ibu semua seputaran sini atau ada yang pulang Manado? Ada yang pulang Manado? Ada ya? Tapi kalau lama, Ibu kasih kode karena mau pulang jauh. Saya agak lama sedikit karena ini menu sedap lain itu aja nih. Kalau makan inilah itu, dengan firman subuh-subuh makan lain subuh-subuh. Ada satu istilah, bodoh lain tapi jangan bodoh dimakan juga. Yang pertama, ingat status rohanimu adalah pemenang. Amin. Kita harus sepakat dulu Bapak Ibu Saudara. Ingat status rohanimu adalah pemenang. Ini tidak bicara bibit, bobot, bebet, tapi memang dari sononya. Karena karya Kristus di kayu salib itu memberikan jaminan atas hidup kita. Amin. Karena starting pointnya kita memulai perjalanan kita bukan dari kekalahan, tapi dari kemenangan. Sebab itu, karena kebetulan saya yang khotbah, bukan karena saya lebih baik, tapi biarlah satu kata ini kita respon.
pertumbuhan rohani itu adalah hal yang sangat-sangat penting dalam hidup ini. Sebab itu jangan main-main dengan pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Kita ke gereja, kita ada di persekutuan, kita terlibat dengan pelayanan, itu baik. Tapi dengar baik-baik, adalah tanggung jawab kita pribadi, PR rohani kita untuk bertumbuh. Bapak Ibu yang menentukan. Kalau hari ini saya Pak Kiki atur pola makan, Bapak Ibu percaya badan saya bisa six-pack kayak Derai? Percaya dong. Karena otot yang ada di Derai, six-pack Derai itu ada di saya juga. Cuma persoalan tertutup lemak. Ada Derai pola makan dan jaga. Saya hanya kaki meja yang tidak saya makan. Sehingga akhirnya tertutup lemak. Benar Bapak Ibu? Apa artinya? Waktu kita bicara kemuliaan, kita bicara kebenaran, itu sesuatu yang inner beauty. Sesuatu yang ada dalam dirimu, bukan di luar. Tapi persoalannya itu tidak maksimal. Kenapa? Karena kita tidak melatih hal itu saja. Kemarin hari Minggu saya diundang pelayanan di GPDI yang murah. Habis itu lanjut ada ibadah Kemaus. Karena kebetulan di situ menu yang saya suka hanya RW, makanya satu hari itu saya makan RW. Singkat cerita, ketika saya makan RW yang ketiga kali, saya lagi makan di meja makan, suara itu jelas datang. Stop makan RW. Tapi saya bilang, Tuhan, setanggung ini terakhir tuh. Waktu saya habis makan RW itu, bangun pagi saya tidak bisa jalan, asam urat hantam. Apa yang harus saya lakukan? Dengan karunia bahasa roh? No, saya harus berharga, harus bertobat untuk ketidaktaatan itu. Ya puji Tuhan, hari ini bisa berdiri kuat aja di depan Bapak Ibu. Nah, yang saya ingin bawa kita bicara hal-hal yang sederhana dulu lah, ya kan? Karena kalau yang natural, yang sederhana aja kita tidak taat, bagaimana yang supranatural? Amin. Amin. Amsal 10 ayat 17. Sudah Bapak Ibu? Amsal 10 ayat 17 sudah? Sama-sama 1, 2, 3. Siapa mengindahkan dirinya menuju jalan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan apa? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Mereka yang lahir baru. Mari belakang, fokus aja sini Bapak Ibu. Mereka yang lahir baru atau yang telah menerima karunia-karunia roh, tapi tidak mendisiplinkan dirinya dengan hal-hal rohani. Dengar baik-baik. Hanya soal waktu akan kolaps lagi. Saya ulang. Mereka yang lahir baru atau yang berkata saya punya karunia, ya. Tapi kalau Anda dan saya tidak mendisiplinkan dirimu dengan hal-hal rohani, dengar baik-baik, saya tidak bernubuat, tapi ini firman yang katakan, hanya soal waktu kita akan kolaps. Sebab itu adalah penting Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bicara dari denominasi apa, tapi saya bicara tentang kebenaran firman Allah. Mari latih dan disiplinkanlah dirimu dalam hal-hal rohani. Saya kadang-kala rasa lucu begini Bapak Ibu. Orang gereja, orang Kristen bisa main Facebook itu berjam-jam. Bisa nonton sinetron, Andita apa yang lagi ini. Makanya saya tegur mertua. Untuk hal-hal yang ini bisa berjam-jam dan ngantuk. Main TikTok. Bahkan tidak sedikit orang lagi ibadah tetap kelihatan kayak buka firman. No, padahal WA, Facebook. Itu aja tanda Anda tidak menghormati Tuhan. Bagaimana kita bisa bilang sesuatu yang besar? Bohong. Sorry. Jangan terbiasa dengan hal ini. Kalau kita bilang menghormati Tuhan, bukan nanti Anda tidak berbuat dosa. Tapi dalam hal yang sepele dulu lah kita latih diri kita, benar? Maaf, saya tidak menghakimi Anda Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau bilang tidak tahu aturan, saya hanya manusia tapi kelakuan binatang. Bertahun-tahun saya hidup di gangster. Dan di dalam gangster tidak ada rumus untuk takut orang Bapak Ibu Saudara. Yang ada hanya tahu potong atau bunuh. Kalau enggak, kita dilibas. Itu yang saya alami bertahun-tahun. Sehingga ketika masuk dalam kebenaran, saya harus punya KTP. Saya harus jalan pakai helm. Saya harus saat ini. Itu tidak mudah buat saya. Karena saya seorang residivis. 5 kali saya masuk penjara sebagai seorang narapidana. Sehingga untuk tunduk kepada aturan itu tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin buat manusia itu mungkin buat Tuhan. Bukan soal bisa atau tidak Bapak Ibu Saudara. Mau atau tidak. Beda ya.
Bukan soal bisa atau tidak, mau apa tidak. Makanya kita yang lahir baru, kita yang punya karunia-karunia rohani. Dengar, kalau Anda tidak mendisiplinkan dirimu, saya tidak bernubuat, ini buat Anda dan saya, kita akan seperti Simpson. Yang main-main dengan dosa, buka-buka celah. Akhirnya sebagai seorang nasir Allah, harus dicungkil matanya. Bahkan jadi seorang pelawak, itu tidak boleh terjadi Bapak Ibu Saudara. Memang di akhir hidup Simpson bunuh lebih banyak dari yang masa hidupnya. Tapi itu tidak boleh terjadi karena dia tidak dirancang seperti itu, benar? Dengar, Tuhan Yesus tidak pernah salah pilih Yudas. Tapi di tengah jalan Yudas yang mau berbelok, itu persoalannya. Tuhan tidak pernah salah taruh hal rohani dalam diri kita. Ingat, Bapak Ibu Saudara, seluruh hidup kita itu rohani. Amin. Jangan suka dengar istilah bilang begini, sebagian jasmani, sebagian roh. No. Alkitab tidak bilang itu. Seluruh hidupmu adalah rohani. Sehingga waktu engkau di pasar, engkau jualan, engkau jalan di mantos 1, mantos 2, mantos 3, atau mantos apa yang nanti ada, engkau di gereja, standarmu tetap sama. Jangan karena sebagian rohani, sebagian jasmani, oh tipu-tipu sedikit, tidak apa-apa kuat. No, salah Bapak Ibu. Seluruh hidup kita ini rohani, sehingga engkau ada di marketplace, dengan engkau ada di hadirat Tuhan dalam ibadah, kualitasmu tetap sama. Karena seluruh hidup kita rohani. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara, ini berlaku buat Anda dan saya. Kita harus belajar untuk mendisiplinkan diri kita dengan hal rohani. Karena waktu kita belajar mendisiplinkan diri kita dengan hal rohani, kita punya yang namanya self-government. Atau secara rohani, kita akan punya yang namanya standar Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita tidak akan kompromi dengan hal apa saja. Waktu istri saya jadi bendahara,